Bayangkan, rumah yang kau bangun dengan keringat, dengan penuh cinta, tiba-tiba dijual diam-diam oleh orang yang paling kau percaya, suamimu sendiri. Dan lebih kejam lagi, setelah itu ia menceraikanmu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Wajah menangis kencang. Tapi, jangan salah, ia tak tahu bahwa perempuan yang disakitinya ini sudah menyiapkan sesuatu yang akan membalikkan keadaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton, supaya aku tahu kisah ini sudah sampai sejauh mana. Pagi itu, seperti biasa Tante Lesiana menyiapkan sarapan di dapur rumah mungilnya. Rumah itu bukan rumah biasa. Itu adalah peninggalan orang tuanya, warisan berharga yang sudah ia jaga dengan penuh cinta. Dindingnya dipenuhi foto keluarga. Aroma kayu jati dari lemari tua masih menyebar, dan halaman kecil dengan pohon mangga selalu jadi tempat favoritnya untuk duduk sore-sore. Ardi, sarapannya sudah siap, panggil Lesiana pada suaminya. Ardi, suaminya, keluar dari kamar dengan wajah datar. Sudah beberapa bulan ini sikapnya dingin. Dulu, Ardi adalah sosok hangat, penuh canda, dan perhatian. Tapi entah sejak kapan, ia berubah. Lebih sering main ponsel, jarang menatap wajah Lesiana, bahkan sering pulang larut malam. Lesiana mencoba menahan rasa curiga. Ia berpikir, mungkin Ardi sedang stres karena pekerjaannya. Ia memilih untuk tetap sabar. Ini, aku buatkan nasi goreng kesukaanmu, ujar Lesiana dengan senyum lembut. Ardi hanya mengangguk singkat, lalu makan tanpa banyak bicara. Suasana meja makan yang dulu selalu hangat, kini dingin dan kaku. Beberapa hari kemudian, Lesiana mendengar suara orang asing di halaman. Ia mengintip dari jendela, tampak seorang pria muda membawa map dan kertas. Mereka berbicara dengan Ardi. Pak Ardi, kalau soal harga, kami bisa naikkan sedikit, asalkan surat-suratnya jelas, kata pria itu. Lesiana mengernyit. Surat? Harga? Ada apa ini? Setelah pria itu pergi, Lesiana mendekati suaminya. Ardi, siapa tadi? Tanyanya. Ardi tampak terkejut, lalu cepat-cepat berkata, "Oh, itu hanya urusan kerja. Jangan khawatir, Lesi." Lesiana mengangguk, meski hatinya diliputi tanda tanya. Ia mencoba percaya, karena sejak dulu ia selalu berusaha menaruh kepercayaan penuh pada suaminya. Namun, perasaan itu tak kunjung hilang. Malam harinya, ia mendapati Ardi menelpon seseorang dengan suara pelan di teras rumah. "Iya, besok saya bisa tunjukkan rumahnya. Jangan khawatir, surat tanah sudah di tangan saya. Istri saya nggak tahu apa-apa." Lesiana tercekat. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara. Dadanya berdegup kencang. "Rumah? Surat tanah? Aku nggak tahu apa-apa?" Air mata menggenang di pelupuk matanya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Keesokan harinya, ketika Lesiana pulang dari pasar, langkahnya terhenti di depan pagar. Matanya membelalak tak percaya. Di depan rumahnya, berdiri papan besar bertuliskan, "Rumah ini dijual, hubungi 08xxxxxxxx." Lesiana menjatuhkan kantong belanjaannya. Buah-buahan bergulir di jalan, tapi ia tidak peduli. Ia berlari masuk ke halaman. "Ardi! Apa ini?" teriaknya dengan suara bergetar. Ardi yang sedang duduk santai di ruang tamu kaget, tapi cepat berdiri. "Lesi, jangan teriak-teriak. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" Suara Lesiana meninggi, matanya berkaca-kaca. "Ini rumah orang tuaku. Rumah ini bukan milikmu seorang. Kenapa kau berani menjualnya tanpa bicara denganku?" Ardi mendengus. "Dengar, Lesi. Aku butuh uang. Ada peluang bisnis besar, dan aku nggak mau sia-siakan. Rumah ini akan lebih berguna kalau dijadikan modal, bukan sekadar tempat kau simpan kenangan lama." Perasaan Lesiana hancur. "Ardi, ini bukan sekadar rumah.
Ini hidupku, ini warisan orang tuaku. Kau tega sekali. Namun Ardi hanya menatap dengan dingin. Aku suamimu. Aku berhak mengambil keputusan. Lesiana terdiam, dadanya sesak. Ia sadar, Ardi yang dulu dicintainya kini berubah jadi pria asing yang tak lagi peduli. Hari-hari berikutnya penuh pertengkaran. Lesiana mencoba menyelamatkan rumah itu. Ia mendatangi notaris, bertanya tentang surat tanah. Tapi yang mengejutkan, tanda tangannya sudah ada di sana, dipalsukan. Ia pulang dengan wajah pucat. Ardi, kau memalsukan tanda tanganku? Tanyanya dengan suara bergetar. Ardi menoleh dengan tatapan dingin. Kau tidak akan mengerti. Aku lakukan semua ini demi masa depan kita. Masa depan kita? Atau masa depanmu dengan perempuan itu? Lesiana akhirnya berteriak. Ia tak bisa lagi menahan kecurigaan yang selama ini ditelannya. Ardi terdiam sejenak, lalu malah tersenyum sinis. Kalaupun iya, lalu kenapa? Kau hanya membuatku terikat. Aku butuh kebebasan. Seakan seluruh langit runtuh di atas kepala Lesiana. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Seminggu kemudian, rumah itu resmi dijual. Lesiana tak bisa berbuat banyak. Ardi sudah menerima uang miliaran, dan ia hanya diberi sedikit bagian dengan alasan belanja kebutuhan hidup. Namun, penderitaan itu tidak berhenti di situ. Suatu sore, Ardi pulang membawa selembar kertas. Ia meletakkannya di meja makan, tepat di depan Lesiana. Apa ini? Tanya Lesiana dengan tangan gemetar. Surat cerai, jawab Ardi singkat, tanpa ragu. Lesiana menatap kertas itu lama, wajahnya pucat pasi. Ardi, setelah semua ini, kau masih tega menceraikanku? Ardi tidak menjawab. Ia hanya meraih kopernya, lalu berjalan keluar. Di depan pintu, seorang perempuan muda cantik menunggunya. Mereka berdua tersenyum, lalu pergi meninggalkan Lesiana sendirian di rumah yang kini sudah bukan miliknya lagi. Malam itu, Lesiana duduk sendirian di ruang tamu. Dinding kosong menatapnya bisu. Papan nama, dijual, sudah terpasang. Sebagian besar barang-barangnya sudah diangkut. Ia memeluk bantal tua peninggalan ibunya, menangis terseduh-seduh. Bu, Pak, rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Aku gagal menjaganya. Tangisnya pecah. Dunia seolah runtuh. Hidupnya hancur. Namun, jauh di dalam hatinya, sebuah api kecil mulai menyala. Ia tahu, ia tidak bisa selamanya tenggelam dalam kesedihan. Ardi boleh saja merampas rumah dan cintanya, tapi tidak harga dirinya. Dan saat itulah, Lesiana mulai berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan buktikan, Ardi. Kau akan menyesal telah menghancurkan aku. Hari-hari setelah Ardi pergi terasa seperti neraka bagi Tante Lesiana. Rumah yang dulu penuh suara tawa kini kosong, sunyi, dan menyakitkan. Setiap sudutnya mengingatkan pada masa lalu. Kursi kayu tempat ia dan Ardi biasa minum teh sore, kamar tidur yang dulu terasa hangat, hingga halaman kecil yang pernah mereka rawat bersama. Namun kini semua itu tinggal kenangan pahit. Lebih parah lagi, rumah itu resmi berpindah tangan. Lesiana tak punya pilihan selain mengemas barang-barangnya dan meninggalkan tempat yang selama puluhan tahun ia sebut rumah. Dengan membawa beberapa koper, ia pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sempit, cat dindingnya kusam, dan atapnya bocor ketika hujan. Tapi Lesiana tak punya pilihan lain. Malam pertama di rumah kontrakan itu, ia menangis hingga tertidur. Ya Tuhan! Apa salahku? Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, menjaga rumah orang tuaku, tapi kenapa semua ini kau ambil dariku? Lesiana merasa dikhianati bukan hanya karena rumahnya dijual, tapi juga karena cinta yang selama ini ia percayai ternyata palsu. Ardi, lelaki yang dulu bersumpah setia di depan penghulu, dengan enteng pergi bersama wanita lain. Sore itu,
Ketika ia hendak membeli sayuran di warung dekat kontrakan, ia tanpa sengaja melihat Ardi. Ia sedang duduk di sebuah mobil mewah, dengan wanita muda cantik di sampingnya. Mereka tertawa bahagia, seolah dunia ini milik mereka berdua. Lesiana terhenti, tubuhnya gemetar. Ingin rasanya ia menghampiri, menjerit, dan memaki. Tapi ia tak sanggup. Kakinya lemas, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Jadi, begini rasanya ditukar dengan uang 5 miliar dan perempuan muda, bisiknya getir. Seminggu kemudian, surat cerai resmi datang. Stempel pengadilan jelas tertera di sana, lengkap dengan tanda tangan Ardi. Lesiana menatap kertas itu lama, tangannya bergetar. Ia merasa harga dirinya benar-benar diinjak-injak. Bukan hanya ditinggalkan, tapi juga diusir dari kehidupannya sendiri. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Kasihan ya, Tante Lesi. Suaminya kabur sama cewek muda. Aduh, kok bisa tega gitu, ya? Bisikan itu semakin menambah luka. Lesiana hanya bisa menunduk, berusaha menahan tangis setiap kali lewat. Hari-hari terasa berat. Tabungannya menipis. Ia sempat berpikir untuk kembali bekerja sebagai pembantu rumah tangga, seperti dulu sebelum menikah dengan Ardi. Tapi usianya sudah tidak muda lagi. Tubuhnya pun sering sakit-sakitan. Suatu malam, listrik di kontrakan hampir diputus karena ia menunggak pembayaran. Lesiana duduk di lantai gelap, hanya ditemani lilin kecil. Ardi, apa kau benar-benar tidak punya hati? Kau ambil rumahku, kau ambil cintaku, dan kini kau tinggalkan aku begini. Tangisnya pecah lagi. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah pikiran muncul di benaknya. Di lemari kecil kontrakannya, Lesiana menemukan mesin jahit tua peninggalan ibunya. Sudah lama ia tidak menyentuhnya. Tangannya gemetar saat menyapu debu di permukaannya. Ibu dulu selalu bilang, kalau kita punya keterampilan, kita tidak akan pernah mati kelaparan, gumamnya. Lesiana tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia mulai mencoba menjahit kembali. Awalnya hanya memperbaiki bajunya sendiri yang robek, lalu membuat taplak meja dari kain sisa. Tetangga sebelah kontrakan, seorang ibu muda, melihat hasil jahitan itu dan memuji. Tante Lesi, bagus banget jahitannya. Bisa tolong jahitin baju anak saya yang sobek? Enggak? Lesiana mengangguk, meski awalnya ragu. Ia mengerjakan pesanan itu dengan sepenuh hati. Dan ketika ibu muda itu membayar dengan uang Rp20.000, Lesiana merasa ada setitik harapan kembali. Kabar tentang kemampuan menjahit Lesiana mulai menyebar. Tetangga-tetangga lain pun datang membawa baju untuk diperbaiki. Dari situ, ia mulai mendapat sedikit pemasukan. Ia lalu memberanikan diri membeli kain murah dari pasar. Dengan kreativitasnya, ia membuat rok sederhana dan jilbab polos. Ternyata, banyak ibu-ibu di sekitar kontrakan yang suka dengan hasilnya. Wah, Tante Lesi, ini bagus banget. Bisa pesan 2 lagi nggak? Kalau warnanya ada yang biru muda, saya mau, Tante. Pesanan semakin banyak. Meski hanya dijual dengan harga terjangkau, Lesiana mulai merasakan ada jalan baru terbuka untuknya. Malam-malam yang dulu ia habiskan untuk menangis, kini dipenuhi suara mesin jahit yang berdengung. Tangannya bergerak lincah, benang demi benang merajut masa depan yang baru. Suatu malam, setelah selesai menjahit, Lesiana menatap hasil karyanya, beberapa potong rok dan jilbab yang rapi. Ia menarik napas panjang. Ardi, kau pikir aku akan hancur setelah kau tinggalkan? Tidak. Aku akan buktikan padamu. Aku akan bangkit dengan caraku sendiri. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata tekad. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ia tidak boleh selamanya menjadi korban. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang ia punya, Lesiana memulai babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tidak lagi menjadi istri yang terbuang,
melainkan seorang perempuan yang akan menata kembali harga dirinya, dari sehelai kain, dari benang, dan dari keringatnya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus celah jendela kontrakan kecil Lesiana. Di meja kayu tua, mesin jahit peninggalan ibunya berdiri gagah meski sudah berkarat di beberapa bagian. Lesiana duduk di depannya, menatap kain polos yang siap dijahit. Kalau ibu masih ada, pasti beliau bangga, gumam Lesiana sambil tersenyum. Tangannya mulai bergerak, suara mesin jahit memenuhi ruangan sempit itu. Ia menjahit sebuah rok sederhana untuk pesanan tetangganya. Ketika hasilnya jadi, rapi dan indah, ia tak bisa menahan rasa bangga kecil di hatinya. Ini, karya pertamaku untuk orang lain, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Hari itu, ibu muda yang sebelumnya menitipkan pesanan datang mengambil rok. Tante Lesi, bagus banget, pas banget ukurannya, katanya sambil tersenyum lebar. Lesiana menatap wajah puas itu, lalu menerima uang Rp50.000 dari tangan si ibu muda. Meski jumlahnya kecil, bagi Lesiana itu terasa seperti emas. Terima kasih, Bu. Kalau ada jahitan lain, boleh titip ke saya lagi, ucapnya dengan hati berdebar. Tak disangka, beberapa hari kemudian, pelanggan itu kembali, kali ini membawa temannya. Tante, ini teman saya. Katanya mau jahitin baju juga. Sejak saat itu, satu demi satu pesanan mulai berdatangan. Lesiana bekerja siang malam, tangannya lincah menjahit, benang demi benang ia rajut menjadi jalan hidup baru. Melihat ketekunan Lesiana, beberapa tetangga mulai mendukung. Mereka menyarankan agar Lesiana membuka usaha kecil-kecilan. Tante Lesi, kenapa nggak coba bikin baju sendiri terus dijual? Kalau jahitan tante sebagus ini, pasti laku, ujar seorang ibu. Lesiana sempat ragu. Ia tidak punya modal besar. Tapi semangat itu kembali berkobar. Ia memutuskan untuk mencoba. Dengan uang tabungan kecil hasil dari pesanan jahit, ia membeli kain dari pasar. Malam-malamnya ia habiskan menjahit gamis sederhana dan jilbab polos. Saat ia coba titipkan ke warung tetangga, ternyata ada yang langsung membeli. Wah, tante, ini cantik banget. Saya beli 2 ya, kata seorang pembeli. Lesiana merasa hatinya mekar. Untuk pertama kali sejak dikhianati Ardi, ia merasakan kebahagiaan yang murni dari jerih payahnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, pesanan makin banyak. Lesiana bahkan kewalahan menerima orderan. Mesin jahit tuanya sering rusak, membuatnya panik. Melihat perjuangan itu, seorang sahabat lama datang membantu. Lesi, aku tahu kau butuh mesin baru. Anggap saja pinjaman. Kalau usahamu maju, nanti kau kembalikan. Lesiana terharu. Dengan mesin jahit baru, ia bisa bekerja lebih cepat. Usahanya berkembang. Ia menyewa sebuah kios kecil di dekat jalan raya untuk menjual hasil karyanya. Kios itu sederhana, hanya berisi rak pakaian, meja, dan kursi plastik. Tapi bagi Lesiana, itu adalah istana baru. Ia menamainya Butik Lesi. Setiap pagi ia membuka kios dengan doa, berharap dagangannya laris. Dan perlahan, orang-orang mulai mengenal nama butiknya. Namun, kebangkitan tidak datang tanpa ujian. Ada beberapa orang yang meremehkan. Ah, siapa sih Tante Lesi itu? Dulu aja ditinggalin suami, sekarang sok jualan baju. Apa bisa tahan lama? Paling juga sebentar tutup. Bisikan itu menusuk hati Lesiana. Tapi ia memilih tidak peduli. Kalau aku berhenti hanya karena omongan orang, aku sama saja kalah, katanya dalam hati. Ia justru semakin bersemangat. Ia belajar dari YouTube cara menjahit model-model baru, mencari tren busana muslim, bahkan belajar sedikit demi sedikit tentang pemasaran online. Dengan bantuan seorang keponakan, ia mulai memotret produknya dan mengunggah ke media sosial. Responnya mengejutkan. Banyak yang tertarik memesan lewat online. Suatu hari,
Seorang pelanggan istimewa datang. Ia adalah istri seorang pengusaha yang sedang mencari baju seragam untuk acara komunitasnya. Tante Lesi, saya dengar butik ini bisa bikin jahitan bagus. Apa bisa pesan seragam untuk 50 orang? Lesiana terdiam, matanya melebar. Pesanan sebesar itu belum pernah ia dapat sebelumnya. Tapi ia memberanikan diri. Insya Allah bisa, Bu. Beri saya waktu sebulan. Dengan kerja keras, dibantu beberapa penjahit lepas, ia berhasil menyelesaikan pesanan tepat waktu. Hasilnya memuaskan, dan sang pelanggan memberi bayaran yang cukup besar. Uang itu ia gunakan untuk memperluas kiosnya menjadi butik kecil yang lebih layak. Kini, butik Lesi bukan hanya menjual baju buatan sendiri, tapi juga menerima pesanan khusus. Suatu malam, Lesiana berdiri di depan butiknya yang baru direnovasi. Lampu-lampu kecil menghiasi papan nama, butik Lesi, yang kini terlihat lebih elegan. Ia mengusap matanya yang basah oleh air mata haru. Ya Allah! Aku pikir aku sudah hancur. Tapi ternyata engkau masih beri aku jalan. Terima kasih. Ia teringat wajah Ardi yang dingin saat menyerahkan surat cerai. Hatinya sudah tidak lagi sakit seperti dulu. Kini, yang ada hanya tekad untuk terus maju. Ardi, kau kira aku akan habis setelah kau tinggalkan? Lihatlah aku sekarang. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Lesiana tersenyum penuh kebanggaan. Bisnis Lesiana terus berkembang. Ia mulai dikenal sebagai pengusaha kecil di daerahnya. Bahkan beberapa kali ia diundang ke acara komunitas wirausaha wanita. Dan tanpa ia sangka, kabar ini juga sampai ke telinga Ardi. Saat itu, Ardi yang dulu hidup mewah dengan uang hasil penjualan rumah, mulai mengalami masalah. Investasi yang dijanjikan, bisnis besar, ternyata bodong. Selingkuhannya pun mulai menjauh ketika uangnya menipis. Ardi jatuh miskin, sementara Lesiana perlahan naik. Semesta seperti ingin menunjukkan bahwa roda kehidupan selalu berputar. Di sebuah kafe kecil yang kusam, seorang pria paruh baya duduk termenung. Rambutnya berantakan, kemeja lusuh, wajahnya penuh kerutan lelah. Itulah Ardi. Lelaki yang dulu tega menjual rumah istrinya dan pergi bersama wanita muda. Bisnis yang ia banggakan ternyata hanyalah ilusi. Uang miliaran rupiah hasil penjualan rumah habis dalam sekejap. Sebagian untuk investasi bodong, sebagian lagi untuk memanjakan selingkuhannya, Nadia. Awalnya, hidup mereka mewah. Liburan ke Bali, belanja barang branded, makan di restoran mahal. Tapi ketika uang mulai menipis, wajah Nadia berubah. Mas, kok sekarang pelit banget sih? Aku butuh tas baru. Rengek Nadia suatu sore. Ardi menghela napas berat. Nat, uang kita tinggal sedikit. Bisnis juga gagal. Nadia menatap sinis, lalu berdiri sambil menyambar tasnya. Kalau nggak bisa kasih aku hidup enak, buat apa aku sama kamu? Katanya dingin sebelum pergi meninggalkan Ardi. Sejak hari itu, Ardi benar-benar sendirian. Ardi berjalan menyusuri jalan kota dengan langkah gontai. Dulu ia disegani, kini ia bahkan malu bertemu orang. Setiap kali melewati rumah besar, hatinya teriris. Kenapa aku begitu bodoh? Kalau saja aku tidak jual rumah itu, kalau saja aku tidak tinggalkan Lesi, gumamnya. Ia teringat tatapan mata Lesiana saat ia menyerahkan surat cerai. Mata penuh luka, tapi juga tekad yang tak pernah ia mengerti. Lesi, apa kau masih hidup susah sekarang? Ah, kalau saja aku bisa kembali. Ardi tahu semua sudah terlambat, tapi hatinya terus dihantui rasa bersalah. Di sisi lain kota, kehidupan Tante Lesiana justru semakin cemerlang. Butiknya yang dulu kecil kini ramai pelanggan. Ia bahkan berhasil membuka cabang baru dengan desain interior modern dan elegan. Setiap pagi, Lesiana datang dengan senyum hangat. Para karyawan menyambutnya dengan hormat. Selamat pagi, Bu Lesi. Selamat pagi, anak-anak.
Semangat ya hari ini, jawabnya dengan penuh kasih. Kini, ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan dan terpuruk. Ia adalah seorang pengusaha sukses, sosok yang dikagumi banyak orang karena kegigihannya. Majalah lokal bahkan menulis artikel tentangnya, dari terpuruk menjadi tangguh, kisah inspiratif butik Lesi. Saat membacanya, Lesiana hanya bisa tersenyum haru. Siapa sangka, aku yang dulu menangis di kamar gelap, kini bisa sampai sejauh ini. Suatu sore, Lesiana menghadiri acara komunitas wirausaha di sebuah hotel. Ia tampil anggun dengan kebaya modern hasil rancangan butiknya sendiri. Banyak yang menghampiri, mengucapkan selamat, bahkan menawarkan kerjasama. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sosok yang tak asing, Ardi. Ardi tampak lusuh, berdiri di sudut ruangan sambil menunduk. Ia terlihat ragu, tapi akhirnya memberanikan diri menghampiri. Lesi, suaranya lirih, penuh keraguan. Lesiana menoleh. Hatinya bergetar sejenak, tapi ia cepat menguatkan diri. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ardi. Sudah lama. Ardi menelan ludah. Kau terlihat berbeda sekarang. Cantik, sukses. Aku? Ia menunduk. Suaranya serak. Aku menyesal. Lesi. Sangat menyesal. Lesiana menatapnya lama. Dalam hatinya, luka lama sedikit terasa. Tapi ia tak lagi hancur. Justru, ia merasa kuat. Ardi, katanya tenang. Penyesalanmu tidak akan mengubah masa lalu. Kau sudah memilih jalanmu sendiri. Ardi meneteskan air mata. Lesi, aku jatuh. Bisnis gagal. Nadia meninggalkanku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Maukah kau menolongku? Lesiana menarik napas panjang. Dalam hatinya, ada rasa iba. Tapi ia juga tahu, ini adalah saatnya menunjukkan bahwa ia sudah bukan wanita lemah yang bisa diinjak. Ardi, katanya dengan suara tegas. Kau tahu betapa hancurnya aku dulu? Kau jual rumahku tanpa izin. Kau tinggalkan aku dengan perempuan lain. Dan sekarang kau datang minta pertolongan? Ardi terdiam, wajahnya merah menahan malu. Aku sudah memaafkanmu, Ardi. Tapi bukan berarti aku akan mengulangi kesalahan dengan membiarkanmu masuk lagi ke dalam hidupku. Mata Lesiana berkaca-kaca, tapi ia tetap tegar. Karma itu nyata, Ardi. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kau meninggalkan aku saat aku jatuh. Dan kini, lihatlah, aku berdiri, sementara kau terpuruk. Ardi menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Setelah pertemuan itu, Lesiana pulang dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit rasa sedih, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa merdeka dari bayangan masa lalunya. Di depan butik, ia berhenti sejenak menatap papan nama besar bertuliskan, Butik Lesi. Ya Allah, terima kasih. Aku tidak membalas dendam dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Itulah jawaban terbaik. Keesokan harinya, berita tentang kebangkrutan Ardi menyebar. Banyak yang membicarakannya, tapi Lesiana memilih diam. Ia tidak perlu mengumbar. Baginya, hidup sudah menjawab semuanya. Lesiana semakin fokus pada butiknya. Ia memberi beasiswa untuk anak-anak kurang mampu belajar menjahit. Ia membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu rumah tangga. Kalau dulu aku ditinggalkan dalam kesepian, sekarang aku ingin memastikan orang lain tidak merasa sendirian, ucapnya di depan komunitas. Semua orang terinspirasi. Sosok Lesiana bukan hanya pengusaha, tapi juga pejuang yang mengubah luka menjadi cahaya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar sebuah rumah modern 2 lantai di pinggiran kota. Rumah itu berdiri megah, dikelilingi taman kecil dengan bunga warna-warni. Di ruang tamu, Lesiana duduk sambil menyeruput teh hangat.
Ia memandang sekeliling rumah barunya dengan mata berbinar. Rumah ini lebih indah dari rumah lama yang dulu kau jual, Ardi. Dan kali ini, rumah ini hasil kerja kerasku sendiri. Bisiknya pelan, seolah berbicara pada dirinya di masa lalu. Hatinya penuh rasa syukur. Semua penderitaan dulu telah berubah menjadi kekuatan yang mengantarnya sampai ke titik ini. Kini, Lesiana bukan lagi hanya seorang wanita yang pandai menjahit. Ia sudah menjadi pengusaha besar di bidang fashion. Butik Lesi telah memiliki beberapa cabang di kota besar. Bahkan, ia mulai bekerja sama dengan desainer muda untuk memperluas pasar. Setiap kali ada pameran fashion, nama Lesiana selalu disebut. Media menjulukinya perempuan baja dari ditinggalkan, kini jadi inspirasi. Lesiana tersenyum saat membaca artikel itu. Siapa sangka, air mata dulu berubah jadi kekuatan. Suatu hari, Lesiana mendapat undangan untuk menghadiri acara penghargaan wirausaha wanita inspiratif. Ia dipilih sebagai salah satu penerima penghargaan karena kontribusinya membuka lapangan kerja dan memberdayakan banyak ibu rumah tangga. Di malam acara, ia tampil menawan dengan kebaya modern berwarna marun. Cahaya lampu sorot memantulkan kilau keanggunannya. Saat namanya dipanggil, semua hadirin berdiri memberi tepuk tangan meriah. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua wanita yang pernah merasa jatuh, ditinggalkan, atau diremehkan. Percayalah, kita bisa bangkit. Luka kita bukan akhir, tapi awal untuk bersinar. Ucapnya dengan suara bergetar penuh haru. Hadirin tertegun. Banyak mata yang berkaca-kaca mendengar kata-katanya. Namun, di balik gemerlap itu, ada sosok yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah menunduk. Ia adalah Ardi. Dengan baju seadanya, Ardi hadir entah bagaimana caranya. Ia hanya ingin melihat wanita yang dulu ia hancurkan hidupnya. Mata Ardi berkaca-kaca melihat Lesiana di panggung. Hatinya penuh penyesalan. Seharusnya aku tidak pernah meninggalkanmu, Lesi. Seharusnya aku percaya padamu. Sementara itu, Lesiana sempat melihat Ardi dari kejauhan. Ada rasa getir, tapi tidak lagi membekas dalam-dalam. Lihatlah, Ardi, aku bisa berdiri di sini tanpa kau, batinnya tenang. Setelah acara usai, Ardi memberanikan diri menghampiri. Suaranya bergetar. Lesi, kau luar biasa. Aku benar-benar salah, aku bodoh. Aku ingin memohon maaf, dari lubuk hati terdalam. Lesiana menatapnya, kali ini dengan ketenangan penuh. Ardi, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi maaf tidak berarti aku akan membuka pintu lama itu lagi. Ardi menunduk. Air matanya jatuh. Aku kehilangan segalanya. Lesi. Bisnis hancur. Uang habis. Nadia meninggalkan aku. Dan kau makin tinggi tak tergapai. Lesiana tersenyum tipis. Itu yang kau pilih. Ardi, aku tidak akan membalasmu dengan kebencian. Tapi lihatlah, balas dendamku adalah kesuksesanku. Kau telah kehilangan aku, dan itulah kerugian terbesar dalam hidupmu. Ardi terdiam. Kata-kata itu menghujam lebih dalam daripada teriakan atau makian. Hari-hari berikutnya, Lesiana tidak lagi memikirkan Ardi. Hidupnya sudah penuh dengan pekerjaan, sahabat, karyawan, dan orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Ia lebih memilih menggunakan waktunya untuk hal yang berarti, membimbing desainer muda, memberi beasiswa, dan memperluas usahanya. Baginya, balas dendam terbaik adalah hidup bahagia tanpa orang yang pernah menyakitinya. Di suatu sore, Lesiana duduk di beranda rumah barunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja yang tumbuh di halaman. Ia memejamkan mata, mengenang masa lalu. Rumah lama yang dijual, air mata yang pernah menetes, surat cerai yang menghancurkan hati. Semuanya kini hanyalah cerita lama. Terima kasih, Ardi. Karena kau, aku menemukan kekuatanku sendiri.
Karena kau, aku jadi perempuan yang lebih kuat. Lesiana tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Di hatinya, tak ada lagi dendam. Hanya ketenangan, rasa syukur, dan kebahagiaan yang tulus. Dan di sanalah, cerita Tante Lesiana menemukan akhirnya. Dari wanita yang dikhianati, menjadi wanita yang menang dengan anggun.